A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Ada sebuah surat ikhwatal iman yang diturunkan di Mekkah, dan surat ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat Jumat. Ketika beliau menjadi imam, dibaca lagi. Jumat depannya dibaca lagi. Jumat yang selanjutnya dibaca lagi. Kenapa dibaca terus? Kenapa surat itu terus diperdengarkan kepada kita? Tapi ternyata hati kita sedang terlelap dalam tidurnya. Atau kita yang menjadi makmum pada hari Jumat memang tidak faham dengan apa yang dibacakan oleh imam. Bertahun-tahun berjalan seperti itu. Ikhwatul iman, sepantasnya kita mengkaji ulang tafsir dan makna surat yang dibacakan oleh imam setiap Jumat. Suratul A'la dan Suratul Ghashiyah. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu berita bahwa rumah yang engkau tinggali akan hancur? Apakah sudah datang berita kepadamu bahwa kota ini akan hangus dan tidak akan ada lagi kota ini setelah dihanguskan? Apakah telah datang kepadamu berita bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan rata dengan tanah? Engkau pun akan tenggelam berada di bawah tanah tersebut. Hal ataka hadisul ghashiyah. Tatkala semuanya dibangkitkan kembali dalam kondisi telanjang, manusia pada waktu itu terpisah menjadi dua, ashabul yamin wa ashabus shimal. Lalu Allah ceritakan bagaimana kondisi setiap kelompok ini. Allah menceritakan kelompok yang pertama. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah yang mungkin selama hidupnya di dunia terhormat, terpandang, senantiasa orang-orang menundukkan pandangan mereka kepada orang ini. Karena dia bos, dia atasan, semua memanggil dengan ucapan yang penuh dengan penghormatan. Semua memberikan jalan untuk dia. Tapi pada hari kiamat, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka penuh dengan kehinaan pada hari itu. Selesai. Tiada pangkat dan tiada jabatan. Tiada harta dan tiada aset yang dibawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana pada waktu itu harta tiada berguna. Sekarang, hari ini harta kita berguna. Kita punya kasus sama polisi bisa bayar, bisa keluar. Tapi pada hari itu kalian memang tidak punya harta sama sekali. Maka orang akan tahu dengan amalannya, penuh dengan kehinaan pada hari itu. Amilatun nasibah. Tenggelam dalam azabnya. Lelah, penuh dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Yang sejatinya ketika hidup di dunia, Allah udah kasih tahu sama kalian bahwa bakal datang itu hari kiamat. Bapak kita mati, kakek kita mati, orang-orang melakukan kejahatan mati, sedangkan keadilan belum ditegakkan untuk mereka. Selesai kematian? Lah, tidak selesai teman-teman. Akan ada kehidupan kembali. Orang-orang yang melakukan amal dalam kehidupan ini tanpa iman kepada Allah, tanpa ikhlas untuk Allah, tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, amilatun nasibah. Lelah di dunia, capek di akhirat. Lalu Allah katakan, tasla naron hamiyah. Dia akan dibakar di dalam neraka yang sangat panas. Teman-teman, kalian silahkan hidupkan lilin, lalu kalian taruh tangan kalian 5 menit di lilin tersebut. Apabila kalian tahan, silahkan kalian persiapkan diri masuk neraka. Tapi buktinya tidak ada yang tahan. Apabila kita tahu bahwasanya 5 menit di atas lilin kita tidak tahan, bagaimana dengan api neraka? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya kalian di sana. Kalian bisa lihat, tatkala ada minyak yang tahu-tahu datang ke tangan kita dalam kondisi panas, ngelupas kulit kita. Tasla narun hamiyah. Itu satu kelompok. Lalu Allah lanjutkan cerita tentang mereka. Tusqa min ainin aniyah. Di dalam api yang panas mereka kehausan. Mereka butuh air. Mereka memerlukan air, dikasih sama Allah. Allah ciptakan buat mereka mata air untuk minum penghuni neraka. Tapi teman-teman, mata air itu mendidih. Mata air itu akan merusak mulut dan usus mereka. Kita minum teh kepanasan, kita langsung letakkan teh tersebut. Bagaimana kalau mereka dicontang dengan air tersebut sehingga mereka minum, mulut mereka hancur lebur dengan panas api neraka? Makanan, ya, mereka juga dapat makanan. Apa kata Allah? Laisa lahum ta'amun ila min dori' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka dapat makanan.
makanan dari duri yang dengan kebusukan aromanya yang akan membuat luka mulut mereka. Orang tujuan makan adalah agar sehat dan agar tidak lapar, tapi makanan penghuni neraka la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Teman-teman, kita sekarang makan enak. Apakah kita akan terus makan enak setelah kematian tiba? Awal dari hari-hari akhirat tatkala kita dikubur kita. Tatkala anak kita tercinta menginjak-injak jasad kita di dalam tanah. Tatkala kemudian mereka pergi meninggalkan kita menikmati harta yang kita tinggalkan. Tatkala sebagian keluarga ribut memutuskan silaturahim gara-gara harta bapaknya yang telah meninggal dunia. Ternyata bapaknya mati meninggalkan dosa, membuat anaknya saling memutuskan silaturahim. Kiranya anak akan mendoakan orang tuanya, wallahu alam. Itu kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, Allah mengatakan wujuhu yawma izin na'ima li sa'yiha radiyah. Ada kelompok kedua, ashabul yamin. Wajah mereka, tubuh mereka penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Kenapa? Li sa'yiha radiyah. Karena dalam kehidupan dunia mereka beramal. Kita kenapa datang sholat Jumat? Kita kenapa datang di awal waktu? Kenapa ada yang duduk di saf pertama, ada yang duduk di saf kedua? Kenapa ada yang terlambat? Semuanya beramal. Tapi penghuni surga lisa yiha rodiyah, ridho mereka dengan usaha yang telah mereka lakukan pada saat ini. Kalian di dunia lihat orang-orang yang masuk kantor telat, orang-orang yang datang ke tempat kerjaannya telat. Berapa lama dia bertahan di tempat kerjanya? Dia akan dibenci oleh bosnya. Dia akan dikasih SP1, SP2, kemudian dikeluarkan dari kerjaannya. Bagaimana kalau kita tiap Jumat telat? Jumat kemarin telat, Jumat sebelumnya telat, Jumat sebelumnya telat, terus telat. Kita tidak pernah tepat waktu, kita tidak pernah hadir ketika imam belum naik mimbar. Penghuni surga wajah mereka gembira karena lisa yiha rodiyah. Mungkin kalian tidak merasakan apa hasil kerja kalian di saf pertama. Sekarang kalian tidak merasakannya, tapi kelak kalian akan berseri-seri wajah kalian. Kalian akan ridho, iya ya Allah, aku tinggalkan kerjaanku, aku duduk di saf pertama karena aku yakin akan ada hari hisab. Lalu Allah mengatakan fi jannatin aliyah, dia akan berada di surga yang tinggi. Kalian teman-teman bisa lihat orang tinggi-tinggian bangun villa. Dia ingin punya villa yang udara dan pemandangannya begitu menyenangkan jiwa. Kalau kalian punya villa di dunia, yakin akan ditinggalkan sama kalian, akan diperebutkan oleh anak-anak kalian. Yakin kita seperti itu, tapi nanti di akhirat fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Apakah dengan posisi surga yang tinggi, pohon-pohon yang besar susah bagi kita untuk memetiknya? Di surat yang lain Allah mengatakan kutufu hadaniyah, di surga buahnya yang mendekat. Kita teman-teman sering diceritakan sama orang tua kita ketika kita kecil, nak, di surga nanti nak, kamu mau anggur, datang tuh buah anggur. Kamu mau mangga, datang tuh buah mangga. Tidak seperti di dunia, tatkala musimnya habis, kita tidak bisa menikmati kecuali kita beli dengan harga yang mahal. Kita bisa beli, kita harus kupas dulu, kita harus memotong-motongnya, kita makan, kemudian kita sibuk membuangnya. Di surga, la, tidak. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada omong kosong di surga, tidak ada cacian dan makian di surga, tidak ada bully-membuli di surga, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, tidak ada. Yang ada semua ucapan yang penuh dengan keindahan. Lalu Allah katakan bagaimana mereka di dalamnya. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum maudu'ah, wa namariku masfufah. Di surga ada mata air dari sungai-sungai, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari air. Teman-teman, itu semua yang Allah sediakan buat kita, yang kita diingatkan setiap Jumat. Imam mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah. Semuanya kalian dapatkan, kalian menikmati kehidupan itu. Kalian tidak tertarik?
Allah seakan-akan sedang mengiklankan buat kalian sebuah keindahan, tapi memang kebanyakan kita tidak tertarik. Di surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Allah mengatakan, Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ikhwatal iman, setelah Allah menjelaskan tentang neraka dan surga, namun masih banyak manusia yang ternyata lebih mementingkan kehidupan dunia, tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun beriman, dia tidak mengikuti sunnah dan ajarannya, dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Sampai kapan? Lalu Allah mengatakan, Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat tentang dunia ini? Tidak melihat kepada unta, bagaimana diciptakan? Karena orang Arab biasa melihat unta, biasa menaiki unta. Kemudian mereka tidak melihat kepada langit. Kita tiap hari melihat langit. Kita berusaha mengindahkan langit-langit rumah kita, tapi kita jarang mentadaburi langit yang Allah ciptakan dengan bintang-bintang yang indah. Besok malam kita akan melihat purnama. Kalian lihat indahnya ciptaan Allah. Kita tidak pernah menciptakan. Negeri ini tidak pernah menciptakan bulan, tapi Allah yang menciptakannya. Lihat gunung-gunung. Kita lihat ada Gunung Raung, Gunung Argopuro. Tatkala Allah bikin mereka batuk, bernafas, bergetar bumi ini teman-teman. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat bagaimana Allah menancapkan bumi itu sebagai pasak, sehingga lempengan-lempengan bumi tidak bergerak. Allah yang menciptakan itu. Dan lihat kalian, bumi yang kita pijak, kita berjalan setiap hari. Kalian jalan, pulang jalan, tidak pernah mengambil pelajaran hal tersebut. Fadzakir innama anta muzakkir. Tapi Allah menghibur nabinya, kasih peringatan. Hari ini ana memberikan peringatan. Fadzakir innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Udah sampaikan, mau dengar, mau taat, mau tidak taat bukan urusan Nabi. Kita pun tidak ada urusan. Kalian mau dengarkan atau tidak, tugas para pewaris Nabi hanya menyampaikan. Illa man tawalla wa kafar. Orang yang berpaling urusannya sama Allah. Orang yang kafir urusannya sama Allah. Apa kata Allah? Fayu'azibuhullahul azabal akbar. Allah akan memberikan azab yang besar buat dia. Sebelum di dunia diazab, dan di akhirat akan diazab. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Semua bakal balik kepada Allah. Semua ada hisabnya teman-teman. Maka teman-teman, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini kita beramal. Beda kalian kerja di tempat kerja kalian. Kalian kerja hari ini, sore bisa dapat gaji. Kalian kerja sepekan, bisa dapat gaji. Tapi kehidupan kita di dunia ini, al-yaum, amal. Kerjanya beramal terus, beramal lagi, besok beramal lagi. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Hatta ya'tiyakal yakin, summa inna alaina hisabahum. Lalu akan ada perhitungan teman-teman. Maka persiapkan untuk perhitungan kalian. Kalian akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penterjemah. Kalian akan mendapatkan kitab yang kalian kerjakan selama hidup kalian. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.